kau tetap setia menjaga. Sahabat MK masih bersama kami di 102,7 Inspirasi Keluarga Indonesia dalam Inspirasi Niaga kali ini. Dan kita masih bersama Dr. Mia gelarnya nggak baca saya. Mia aja. Ya, Dr. Mia. Teh Nitya, ini di samping kita sedang berbincang dengan Dr. Mia, ternyata kita juga ada ibu hamil ya. Iya betul, Nama alhamdulillah. istri Ustadz Halim. Iya betul. Sama-sama pengajar Al-Quran Iya. Braille. Kita sapa boleh ya Teh Nityanya? Iya boleh. Baik, Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ini ketemu waktu itu masih SMP ya. Kemudian kabar udah SMA, kemudian ngabarin lagi kuliah, dan sekarang sudah ngabarin sedang hamil ya. Nikah dulu tentu Nikah dulu. kabarnya. Berapa bulan sekarang hamilnya? Sekarang alhamdulillah sudah mau 5 bulan. Udah 5 bulan. Dia datang ke sini rencana mau diperiksa ya di Halkal ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Apa sih perasaan Bu Imas nih sebagai seorang ibu yang diamanahi oleh Allah ketunanetraan, ditakdirkan sekarang harus mempersiapkan diri menyambut buah hati, deg-degan gak sih? Awalnya sih ketika di tes itu ternyata positif. Dan dari situ ada perasaan takut, nanti ngelahirin gimana, terus kalau misalkan hamilnya rasanya gimana gitu kalau misalkan sudah besar bayinya di dalam kandungan. Tapi melihat contoh-contoh teman-teman yang lain yang mereka pun bisa melahirkan, bisa mengurus bayi gitu, jadi motivasi juga. Bukan nekat ya, tapi tawakal ya Teh Imas ya. Karena memang harus hamil ya. Gitu, emang nyatanya Teh Imas sedang hamil gitu katanya dok. Jadi seorang tunanetra diamanahi oleh Allah kehamilan akibat dari suatu pernikahan memang deg-degan juga dok. Kan gitu. Mungkin klinik Harka juga pernah ya dok menanganin yang tunanetra dok? Iya, ada beberapa Pak Ustadz. Dan memang Masya Allahnya saya belajar sekali hari ini lewat siapa tadi? Teh Imas ya. Memang sebelumnya pernah ketemu juga ini beliau yang mengajari kami membaca titik-titik itu ya. Masya Allah sekarang sedang mengandung 5 bulan, semoga sehat Teh Imas. Amin, amin ya Allah. Jadi bagi kita aja ya Teh Nitya yang bisa melihat itu sama takut Pak Ustadz. Gitu ya. Dan melihat keberanian Teh Imas ini membuat saya hari ini belajar banget nih bahwa dan sebelumnya pasti banyak ya termasuk istri Pak Ustadz ya. Berapa Pak Ustadz Putra? Baru 5. Tapi Masya Allah ditanya bukan nekat tadi ya, tawakal Pak Ustadz ya. tawakal 55 oge. Jadi Masya Allah sudah menuntun dan diberikan insting ya. Ini juga mungkin bisa jadi motivasi untuk teman-teman kami yang lain nih yang diberikan kesempurnaan. Nah, jangan pernah menyerah dan harus berbaik sangka kepada Allah ya. Ketika diamanahi pasti mampu. Gitu. Ini juga yang membuat saya tertarik dari Harkal ini adalah ternyata di samping melayani yang duafa, yang gratis itu bukan keduafaannya, tapi yang ditonjolkan adalah bagi yang hafiz Quran. Ini luar biasa. Itu gimana sih dok bisa sampai punya program seperti itu? Orang yang hafiz Quran diberi free pelayanan di Harkal. Ya justru awalnya terpikir karena sebetulnya menyemangati kami di dalam gitu ya. Menyemangati kita karena kita juga sedang belajar, bervariasi, tidak semua juga sudah hafal, ada yang betul-betul dari nol. Dari ikro gitu, ada juga yang sudah lumayan jauh. Dan kita ingin berjamaah aja bersama pasien gitu. Mudah-mudahan ketika kedua belah pihak dalam hal ini
kami fasilitator atau yang membantu persalinan, ditambah pasiennya dan bahkan suami mungkin juga penghafal. Mudah-mudahan Allah lebih memudahkan proses persalinan itu dan lebih gitu. tenang ya menghadapinya ya. Kan ada juga yang tegang gitu ya, sampai ada yang teriak-teriak. Tapi kalau di sini insya Allah didampingi untuk diarahkan, yuk kita baca Al-Quran kan gitu ya. Oh, jadi diajak murojaah bersama-sama. Wah, ini luar biasa ya. Program seperti ini nih bagi para sahabat MQ yang sekarang sedang hamil. Nah kan gitu, ingin melahirkan dengan lahir batinnya tenang kan gitu ya. Di samping itu pun hafalan Quran insya Allah terjaga. Yuk kita sinergi dengan klinik Harqa. Ini adalah kebanggaan umat. Bagaimana klinik bersalin lebih memprioritaskan orang-orang yang menghafal Al-Quran sebagai ekspresi kecintaan terhadap Al-Quran gitu kan dok ya? Ya, insya Allah. Fasilitasnya ada apa aja sih dok di sini dok? Fasilitasnya mulai dari pemeriksaan kehamilan, terus persalinan, untuk bayi baru lahirnya ada imunisasi, pemeriksaan anak, perawatan juga ada bagi anak-anak yang sakit, tapi yang sakitnya tergolong ringan ya, yang bisa kita obati di klinik. Untuk ibu hamil yang memiliki masalah, misalnya muntah berlebih, kan ada ya Pak Ustadz? Oh iya. Muntahnya sampai nggak bisa masuk. Iya, sampai dehidrasi ya akhirnya ya. Nah itu bisa dirawat di kami di sini. Oh. Dan mungkin lebih ke selain yang berhubungan secara langsung dengan persalinan atau hamil, ada juga fasilitas tambahannya seperti olahraganya. Kita ajak juga bareng-bareng di sini. Kita ada 2 macam olahraga, ada yoga, ada pilates. Oh ada berenang 3. Ada berenangnya dok? Ada. Jadi ibu hamil ajak berenang Usia ya? berapa dok itu? Usia 20 minggu ya. Jadi 5 bulan sudah bisa, tapi karena pandemik juga jadi sedang libur dulu nih sekarang. Berenangnya ya? Iya. Tuh Bu Imas diajak berenang ntar sama Bu Dokter Mia. Ada yoganya juga? Iya, jadi fisik juga kita ajak supaya fit gitu ya. Persiapan kan tadi uhrawinya dengan hafalan, kemudian secara fisik olahraga. Dan kita ada kelas-kelas edukasi Pak Ustadz bagi tadi nih Teh Imas yang mungkin kebingungan cara nanti mengganti popok seperti itu. Nanti kita bisa belajar bersama, karena bukan cuma Teh Imas, sebetulnya ibu-ibu yang lain banyak juga ya. Banyak ya sekarang. Alhamdulillah sudah mulai muncul kesadaran ingin merawat sendiri bayinya. Jadi diajarin bersama suami ini tuh Pak Ustadz. Oh, suaminya juga ya ikut iya, kan belajar bikinnya ya. berdua ya. Iya, paruhnya juga. Itu kan akibat kesepakatan ya, kan gitu. Jadi dengan suami ini diajak untuk belajar mengurus bayi baru lahir. Kita ada workshopnya rutin tentang menyusui juga dari hamil nih Teh Imas. Karena gitu. kalau nanti sudah melahirkan sudah repot. Iya ya, sudah panik. Kadang-kadang kan gimana kan gitu. Jadi ya. dari sekarang tentang menyusui harus mulai ada pendidikan itu ya. Termasuk tentang kehamilan atau persalinan itu sendiri juga ada kelasnya. Jadi supaya paham kenapa bayi bergerak, yang normalnya bergeraknya berapa banyak, cara mengedan gitu-gitu. Jadi kita ada kelas-kelas edukasinya. Waduh. Jadi biar ikhtiarnya bisa lebih sempurna aja gitu. Nih kayaknya saya harus punya anak lagi di istri saya ya. Kalau udah dengerin. Karena udah ternyata berpengalaman udah 5. ya justru kadang-kadang dok, ketika kita ternyata meskipun udah 5, banyak kekeliruan ternyata ya yang di yang sudah dilalui kan gitu ya. Jadi rasanya pengen gitu mendampingi istri dalam proses kehamilan, persalinan itu dengan baik seperti apa. Saya ingat dulu ketika anak pertama agak panik juga. Ayo cina tiupin itunya kepalanya. Saya bilang nurut aja ditiupin ya karena paniknya. Padahal itu ngapain tiupin kepala. Iya. Jadi segala macamnya dilakukan, panik, bahagia segala macam jadi satu sehingga rada kurang kontrol kan gitu ya. Betul, harusnya dari sebelum-sebelumnya kan hamil itu memang 9 bulan Pak Ustadz. Subhanallahnya, Masya Allah mungkin memang
9 bulan itu ya Allah mempersiapkan selain bayinya bertumbuh, kemudian ya orang tua ini, calon orang tua harus mulai mempersiapkan gitu. Lahir batin dan spiritual, karena nanti betul-betul ketika anak lahir kan berubah segalanya Pak Ustadz ya. Iya. Aktivitas, mungkin tujuan hidup juga jadi lebih. Wah, lebih realistis. Kalau sudah punya anak Iya, kan lebih realistis. Anak-anak gitu kan. Nomor satu tuh anak menjadi nomor 1 itu terasa. Saya sebagai suami sering di nomor 2 kan. Dipunggungin Pak Ustadz ya. Dipunggungin. Kelonin bayi. Ada anak sekarang kan. Jadi ini luar biasa. Harka ini memberikan pelayanan mulai dari bahkan kalau ini ya, kalau sahabat MK yang belum menikah mau merencanakan pernikahan, event organisernya bisa melalui Gerai Cipta oleh sang suami dokter itu sendiri ya. Itu pegangannya. Kemudian setelah menikah, begitu menikah langsung konsultasi bagaimana menghadapi kesiapan masa-masa kehamilan. Sedang hamil diajak olahraga, dididik, kemudian diajak dimotivasi hafalan Qur'annya. Ini luar biasa ya dok ya. Jadi nanti kalau hamil tuh sebulan sekali dokter datang ke sini ya dok ya. Sebulan sekali kan biasanya diperiksa ya dok. Betul. Nah nanti itu sebelum diperiksa dicek dulu hafalannya. Mana tugas yang kemarin? Betul, harusnya memang seperti itu. Lumayan kan, misalnya 9 kali datang ke sini kan 9 setoran. Ya kan, 9 kali setoran. Jadi minimal lah jus 30 mah hafal lah kan gitu ya. Pas mau persalinan tuh. Jadi itu yang diharapkan oleh klinik Haraka ini, begitu kan dok? Iya, dan memang untuk mendapatkan ini sampai 0 rupiah ya Pak Ustadz, betul-betul free. Ketika nilainya mumtaz gitu ya, 100. Cukup hanya dengan jus 30 saja suami istri. Jadi dari anak sampai anaba pasti sudah banyak dan tinggal penilaiannya mumtaz enggak gitu ya dok? Suami dan istri, dan ini jarang sekali yang langsung hafal, dua-duanya memang sudah mutkin. Jadi memang dipakai untuk murojaah bersama gitu. Ini tekniknya hafal jus 30 udah dok? Udah hafal? Tinggal nikahnya. Dicari gitu ya. Insyaallah ya, Ikhwan yang apa-apa. Kalau nitianya aja hafal juz 30, ya calonnya juga harus hafal 30 juz. Jadi ya cukup dengan juz 30, dan boleh sampai mau anak berapa ya asal nambah kan. Anak kedua juz 29 dan masih ada 30 juz, berarti bisa sampai 30 anak. Udah jangan sampai sudah anak 5 ya can apa sajud aja bahaya kan. Baik dokter, luar biasa perbincangan kita kali ini cukup hangat. Namun kita harus jeda dulu sesaat karena kita harus menyimak informasi dari relasi kami berikut ini. Tak ternilai